wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita berkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rutinitas kita, yaitu pada kajian taklim Sabtu pagi. Kita sapa sambut semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat serta kita yang terus berusaha menuntut ilmu yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Sabtu pagi hari ini, insya Allah kita sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nasrul Hamdi LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mulai Sabtu ini kita akan mulai membahas kajian fikih ya Ustaz. Fikih. Iya, insya Allah. Setelah kita selesai dari 20 prinsip yang wajib diketahui oleh seorang muslim, kita beranjak ke kitab fikih seperti itu. Alhamdulillah, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini walaupun Sabtu Ahad ini insya Allah kita akan mengalami lockdown gitu ya Bapak Ibu. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu juga tidak di lockdown. Baik, tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Nasrul Hamdi LCMA. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik. Tes suaranya jelas ya? Ustaz. Mantap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asbana wa asbal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa kana minal musyrikin. Asati dan asatidah, rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruang meeting Zoom kita dalam kajian yang berbeda temanya. Yang sebelumnya kita membahas tentang 20 prinsip dan sekarang kita akan membahas fikih ya. Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang patut diketahui oleh seorang muslim. Dan kalau kita rinci misalkan, apa sih yang ada di dalam agama ini? Maka dalam urusan agama ini dia tidak terlepas dari lima hal ya. 5 hal. Pertama masalah akidah, yang kedua masalah adab, yang ketiga masalah ibadah, yang keempat muamalah, kemudian yang 5 adalah masalah uqubat, hukuman ya. Nah, dari 5 ini, mana yang akan kita jadi pembahasan? Ada masalah akidah, kemudian ada yang kedua tadi masalah apa? Adab, kemudian ibadah, yang keempat adalah muamalah, yang kelima adalah uqubat. Maka dari 5 hal ini yang ada, jadi kalau kita rangkum ya, semua hukum Islam, syariat Islam itu tertuang dalam 5 bagian, ya, 5 bagian. Ada pembahasan akidah, ada pembahasan adab, ada pembahasan ibadah, dan ada pembahasan muamalah, kemudian ada pembahasan uqubat, hukuman. Kalau berkaitan dengan fikih, kalau kita
masuk ke definisi ya. Fikih itu apa sih gitu kan? Apa artinya fikih? Kita sering dengar kata fikih. Kalau diterjemahkan, dia kan bahasa Arab ya. Kalau diterjemahkan kira-kira apa bahasa artinya fikih ini? Maka fikih kalau secara bahasa diartikan al-fahmu, pemahaman ya. Kalau berkaitan dengan istilah, maka ulama menerjemahkan fikih ini secara istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-far'iyyati al-amaliyati bi adillatiha al-mustafad bi adillah at-tafsiliyah. Al-mustafad min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu hukum ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat ya, yang dia merupakan bagian furu ya, cabang al-amaliyati, amal. Jadi memang berkaitan dengan amal lahir, amalan lahir, dan yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsil. Jadi itu ya, hukum yang berkaitan dengan syariat yang berkaitan dengan masalah cabang, dan dia amaliyah diambil dari dalil-dalil yang tafsil yang terperinci. Kalau kita kembalikan kepada 5 hal tadi, jadi agama kaitannya, syariatnya itu kalau kita rangkum tadi 5, maka kalau kita masukkan ke definisi fikih secara istilah, maka yang masuk cuma 3 ya. Berarti berkaitan dengan masalah akidah kita nggak bahas nih, gitu kan? Karena akidah ini i'tiqad, keyakinan, itu bukan berkaitan dengan amaliyah, tapi dia berkaitan dengan keyakinan ya, keyakinan. Kemudian adab juga sama, ada pembahasan sendiri ya, yang biasa kalau pembahasan adab itu diambil dari tazkiyah, jadi berkaitan dengan adab karena memang dia suluk perilaku ya. Tapi kalau berkaitan dengan amaliyah, maka kita mengambil tadi poinnya ibadat, kemudian muamalat dan uqubat ya. Dan insya Allah dalam pertemuan ini kita akan mulai dari ibadah. Kenapa kita mulai dari ibadah? Dan memang semua rata-rata pembahasan fikih ya, dan buku-buku fikih yang dikarang oleh ulama, rata-rata ketika mereka membahas tentang fikih, maka mereka akan memulainya dengan ibadah, bab ibadah. Dan inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mulai dengan materi fikih yang cakupannya yaitu masalah ibadah. Dan ini sekaligus juga mengisi waktu lockdown kita ya. Karena di Kaltim ini belum ditentukan sampai kapan lockdownnya. Yang jelas akhir pekan katanya setiap akhir pekan adalah lockdown. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Jadi tadi ada 5 hal dan pembahasan kita ibadah, kemudian muamalat, dan juga satu lagi uqubat. Ibadah ini apa sih isinya? Ibadah isinya apa? Ibadah juga isinya 5 ya. Yaitu sholat, puasa, zakat, haji, kemudian jihad. Tapi kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam fikihnya Al-Fiqhul, dalam kitabnya yang banyak itu, Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, beliau mengkategorikan untuk masalah jihad ini dimasukkan ke pembahasan fikih daulah ya, fikih bernegara. Karena memang ada hukum-hukum tertentu di situ. Jadi kalau beliau fikih ibadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nanti ada rinciannya. Dan kalau berkaitan dengan muamalat apa aja biasanya dibahas? Biasanya transaksi keuangan, pernikahan, kemudian pertikaian dalam muamalah, kemudian juga amanat, yang terakhir adalah tarikat, peninggalan, warisan, dan wasiat, dan sejenisnya ya. Berkaitan dengan uqubat, kalau hukuman pembahasannya biasanya 5 juga ya, 5. Jadi gampang nih kita ingatnya ya, 5. Yang pertama apa? Berkaitan dengan kisos. Yang kedua, haddus sarikoh, hukuman had bagi orang-orang yang mencuri. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hukuman zina, ya, hukuman zina. Kemudian hukuman orang yang penuduh zina. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan riddah, berkaitan dengan murtad. Apa hukumnya? Itu termasuk kategori pembahasan dari uqubat. Jadi kalau kita sekarang mulai dari ibadah, dan dari ibadah disebutkan pembahasannya pertama sholat. Nah, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hostnya
gimana? Lanjut nih. Siap, Ustaz. Lanjut. Ya, siap, Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Iya. Sampai jam berapa kita? Nah, terus apa yang akan kita pakai bukunya dalam pembahasan fikih ini ya? Ada banyak buku-buku fikih yang dikarang oleh ulama ya. Tapi termasuk buku yang fenomenal yang booming ya tahun 80-an, 90-an adalah bukunya Fikih Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq rahimahullah ta'ala. Siapa sih beliau ini? Beliau ini merupakan ulama kontemporer ya, kontemporer yang lahir tahun 1915 Masehi. Dan beliau kuliah di Azhar, kemudian tahun 1947 lulus dari Azhar, beliau aktif dakwah dan juga masuk di Kementerian Auqaf di Mesir. Namun selang beberapa waktu rupanya di sana ada kesulitan untuk pergerakan para ulama dai dalam berdakwah sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Saudi. Di Saudi beliau aktif di kampus Saudi di Ummul Qura diantaranya Jamiah Islamiyah, dan beliau banyak berdakwah di sana dan mengamalkan ilmu yang beliau miliki di sana. Nah, kalau berkaitan dengan karangan beliau Fikih Sunnah ini sebenarnya ceritanya unik ya. Beliau itu dikasih tugas untuk mengisi kolom rubrik tentang masalah fikih di sebuah surat kabar yang ada di Mesir ya. Akhirnya beliau ngisi. Setiap edisi beliau buat sampai selesai dari awal sampai akhir. Akhirnya buku ini kemudian dirangkum ya, tulisan-tulisan beliau dikumpulkan dan dijadikan kitab, maka jadilah kitab Fikih Sunnah. Kalau kita lihat rata-rata di mana-mana banyak mengkaji fikih sunnah ini. Kenapa? Apa sih kelebihannya gitu kan? Sehingga banyak yang dijadikan rujukan dan referensi oleh banyak orang. Dan kalau kita pergi ke rumah-rumah orang, rata-rata biasanya di antara kitab-kitab yang dimiliki oleh orang-orang, yaitu di antaranya selain misalkan Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, maka biasanya di situ juga ada fikih sunnah. Dan ini di kampus-kampus kalau di negara Arab banyak digunakan karena sebagai salah satu kita berujukan dalam masalah fikih yang termasuk ada terobosan ya yang ditulis oleh beliau, diantaranya ketika beliau membahas fikih maka beliau juga menyebutkan dalilnya apa sih gitu kan. Karena mungkin kalau berbicara masalah fikih biasanya kita akan berbicara tentang secara singkat ya. Misalkan rukun wudu ada berapa? Ada 6. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah disebutin gitu aja. Pokoknya kenapa kok ada kesimpulannya, misalkan kenapa membasuh muka dimasukkan kategori wajib untuk dilakukan? Apa dalilnya? Kalau fikih-fikih yang biasanya nggak disebutkan. Pokoknya seperti itu aja, gitu kan? Dan kita berusaha memahaminya dengan apa yang sampai kepada kita. Namun dalam fikih sunnah ini, karena memang diantara tujuan beliau menulis buku ini sebagai terobosan dari beliau ya, untuk menghilangkan kejumudan, kemudian fanatisme madhab yang sangat berakar sampai waktu beliau hidup ya, di awal-awal tahun 50-an, 60-an, orang bahkan sampai menyalahkan orang lain ketika dia berbeda madhab ya. Sampai ada sebuah ungkapan dari Al-Qurhi ya, beliau mengatakan kalau ada ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang bertentangan, yang berbeda dengan madhab kita, maka dia harus ditakwil, dimaknakan dengan makna yang bukan sesungguhnya ya, supaya tidak bertentangan. Saking fanatismenya terhadap madhab ya. Maka beliau hadir dengan pemikiran yang baru ya. Beliau tetap menyebutkan para ulama, tapi beliau di sini menambahkan setiap perkataan. Kemudian pendapat yang disebutkan beliau biasanya bersandarkan kepada dalil dari mana dia ambil. Jadi sehingga orang lebih bisa memahami lebih luas ya. Dan ini menambah khazanah keilmuan kita yang sebelumnya kita belajar fikih itu cuma tahu misalkan rukun wudu 6 tanpa tahu dari mana dalilnya. Oh, dalilnya beliau sebutkan kalau ini ada dari Al-Quran, kemudian dari hadis atau dari perkataan para sahabat. Jadi ini diantara kelebihan fikih sunnah ya. Dan ini
patut kita kaji sebagai pengayaan. Wah Ustadz, saya dari dulu sudah bahas fikih. Ya, mungkin fikihnya sederhana ya, tanpa menyebutkan dalil, kemudian pandangan ulama. Padahal ini perlu kita ketahui sebagai bekal ya, bekal untuk praktek kita setiap hari, kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita beramal dan beribadah semuanya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi seperti itu. Fikihnya fikih apa? Fikih sunnah ya. Kalau bisa semuanya punya ya di rumah ya. Kalau bahasa Arabnya itu dia ada 4 jilid. Kalau bahasa Arabnya. Dan ini versi bahasa Arabnya dan sudah banyak diterjemahkan ya. Dan bisa kita beli. Lumayan sih harganya ya kalau beli semuanya. Tapi lebih baik memang kita memilikinya supaya kita belajar tahu ya mana yang kita bahas. Oke. Ya Ustaz. Sebelumnya ini Ustaz, kalau ya. Kita temukan perbedaan mazhab gitu Ustaz. Nah, apakah di Fiqhus Sunnah ini dia merangkum dari 4 mazhab itu atau seperti apa gitu Ustaz? Ya. Kalau Said Sabiq dalam mukadimahnya beliau mengatakan, dan saya tidak banyak menyebutkan perselisihan pendapat di kalangan ulama ya. Kalau kita baca mukadimahnya, tapi ketika ada masalah yang perlu dibahas dan diungkapkan, maka beliau biasanya akan menyebutkan, tapi nggak banyak ya. Karena ini bukan fikih perbandingan. Beda dengan kitab, misalkan kitab yang dikarang oleh Ibnu Rushd ya. Ya, beliau mengarang kitab. Di situ ada fikih perbandingan yang disebutkan semua 4 madhab. Termasuk juga kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu. Beliau itu berjilid-jilid ya, sampai belasan jilid. Beliau memang memuat semua perbandingan pendapat yang ada pada 4 madhab ya. Tapi kalau saya Sabiq ini enggak. Walaupun ada memang beberapa masalah yang disebutkan perbedaan pendapat, tapi enggak banyak ya, enggak banyak. Hanya untuk menjelaskan saja, oh ini loh pandangan pendapat yang lainnya. Dan beliau lebih banyak tidak memasukkan perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama. Karena khawatir ini sebenarnya ditargetkan untuk mudah dipahami ya. Karena khawatir kalau seandainya disebutkan 4-4-nya nanti bingung. Nah, mana ya ujung-ujungnya yang kita ambil gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi beliau lebih mengambil pendapat yang lebih jelas, yang lebih kuat, yang didasarkan kepada dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ataupun perkataan sahabat. Seperti itu. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama tadi kita sampaikan berkaitan dengan ibadah. Ya, kenapa? Karena ini tujuan hidup kita. Oleh karena itu kita penting beribadah sesuai dengan keinginan yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Nah, ibadah itu kalau kita runut lagi apa saja, diantaranya ada sholat, puasa, zakat, haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah sholat. Ya, sholat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan pertama kali hal yang ditanyakan di akhirat nanti yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Maka sholat ini merupakan amalan utama yang terbesar di dalam Islam yang harus kita perhatikan. Yang wajibnya 5. Nah, berkaitan dengan sholat, maka sholat ada syarat sahnya. Ya, gitu. Apa syarat sahnya? Itu adalah bersuci. Ketika kita berbicara masalah bersuci, maka kita akan mengawalinya dengan masalah bersuci dengan air ya. Sebelum masuk lebih dalam, apa sih definisi bersuci? Kalau bersuci ini secara istilah, secara bahasa diartikan an-nadzafatu wal khulus, bersih-bersih ya, bersih-bersih. Kalau secara istilah dikatakan atau an-nadzafatu minan najasati, bersih diri, bersih dari najis, baik itu yang hakiki, yang biasa kita sebut yang nyata najisnya, yang biasa kita sebut khobas ya. Kemudian yang maknawi, najis yang maknawi, yang tidak ada nampak fisiknya, tapi dia secara maknawi, yaitu biasa kita sebut dengan hadas ya. Nah, At-Thaharah membahas pembahasan yang pertama, yaitu masalah air ya. Kenapa masalah air? Karena instrumen paling utama dalam bersuci itu adalah air.
ya, baik dalam membersihkan hadas maupun dalam membersihkan khobas. Atau ya perbedaan hadas dan khobas. Kalau khobas ini adalah najis yang ada fisiknya, ada bentuknya dia, khobas ya. Tapi kalau yang hadas ini najis tapi berbentuk maknawi. Ya. Siapa itu? Ya seperti orang yang junub, orang yang tidak berwudu, dia punya hadas dan harus dibersihkan dengan mandi kalau dia junub. Kalau dia tidak berwudu maka dengan wudu. Kemudian instrumen yang terakhir yang digunakan untuk membersihkan hadas adalah tayamum. Tayamum. Baik. Karena masalah air ini masalah utama, maka kita bahas dulu air yang bagaimana yang dibolehkan untuk bersuci. Ya. Air yang bagaimana yang boleh digunakan untuk bersuci. Maka saya sabik dalam kitabnya, Fikih Sunnah ini membagi air itu dalam 4 macam. Ya, singkatnya air mutlak, definisinya suci dan mensucikan. Suci itu maksudnya bisa diminum, bisa kita konsumsi ya. Kemudian yang kedua mensucikan, maka dia bisa digunakan sebagai media untuk menghilangkan najis dan juga menghilangkan hadas ya, menghilangkan khobas dan menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua boleh menyebutkan bagian air yang kedua adalah air yang digunakan bekas berwudu atau mandi atau biasa kita sebut dengan air mustakmal. Itu yang kedua, air bekas. Apa hukumnya? Nah, ini nanti kita juga akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang suci, maaf. Kemudian yang terakhir adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi air ada 4 macam ya. Nah, air yang pertama, dan ini perlu kita tahu macam-macam air. Kenapa? Karena setiap hari kita wudhu, setiap hari kita mandi, dan air itu banyak macamnya. Maka air yang bagaimana yang boleh digunakan untuk mandi dan berwudhu? Yang pertama adalah air mutlak. Tadi statusnya hukumnya suci mensucikan. Air mutlak ini apa saja Ustaz? Maka saya sabik di sini menyebutkan di antara air mutlak ya. Air mutlak ini air yang dia masih asli ya, masih asli, belum tercampur dengan apapun. Yaitu yang pertama air hujan, air es dan air embun. Air hujan, air es dan air embun. Apa hukumnya air hujan? Suci mensucikan. Air es suci mensucikan, salju ya. Kemudian air embun juga suci mensucikan. Dari mana dasarnya kok bisa kita menentukan bahwasannya air hujan itu merupakan suci mensucikan? Karena ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Yang mana gitu kan? Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-48 Allah berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an tahuro, dan kami turunkan air dari langit yaitu air yang suci dan mensucikan. Jadi ini ya dasarnya ya. Maka kalau kita ditanya kenapa air hujan itu bisa dipakai wudhu dan mandi junub? Ya diantaranya dalilnya ini. Kalau dalil yang lainnya dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih, dan Allah menurunkan bagi kalian dari langit air yang bisa digunakan untuk kalian bersuci dengannya. Itu jelas ya, air hujan dalilnya itu. Kemudian yang kedua air salju dan air embun. Jadi kalau pagi-pagi ini jalan-jalan banyak air ya, atau misalkan lagi survival, camping di hutan, nggak ada air dan ada air di daunan kita tampung ya. Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh. Apa diantaranya dalilnya dari mana gitu kan? Apakah dari Al-Quran ada atau dari hadis Rasulullah SAW? Maka beliau menyebutkan ada hadis dari Rasul. Dari mana tuh? Hadisnya sering kita baca dalam sholat kita, dalam doa iftitah kita. Apa yaitu? Yaitu Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah, yang ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda, kalau seandainya beliau sholat, beliau pernah mengatakan Abu Hurairah, kalau seandainya Rasulullah SAW sholat, Rasul SAW sholat, setelah Allah takbir, beliau berhenti sejenak, kemudian baru baca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau penasaran ya, kepo, apa nih Rasul? Tidak kedengaran secara jelas apa yang dibaca, tapi sepertinya baca sesuatu. Maka beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku gitu kan, aku melihat engkau berdiam diri antara takbir dan juga bacaan Al-Fatihah. Tapi engkau seperti baca sesuatu, apa yang kau baca? Maka beliau mengatakan, Allahumma ba'id baini, ini yang beliau ucapkan ya. Ini yang aku ucapkan kata Rasulullah SAW.
Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqqa sabul abyadu binad danas. Allahumma gsil min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Ya. Ya Allah, jauhkanlah aku antara aku kesalahanku sejauh Engkau menjauhkan timur dan barat. Dan Allah bersihkan aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau mensucikan baju yang sebagaimana baju yang putih yang disucikan dari najis. Ya Allah, cucilah aku, bersihkan aku ya dari kesalahanku dengan air salju, kemudian air dan juga air embun. Nah, di situ maksudnya di situ Rasul mengatakan cucilah aku dengan air es ya, air salju atau dengan air embun. Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan kalau ada orang berwudu dengan air salju atau air embun maka boleh karena dalil ini ya. Rasul membaca doanya seperti itu. Dan doa iftitah ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang Muhammadiyah ya, orang-orang Muhammadiyah. Kalau orang NU biasanya mengucapkan Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan memang banyak versi ya yang berkaitan dengan doa iftitah dan itu banyak lebih dari 7 redaksi dan mana yang benar semuanya benar. Kalau bisa sih ganti-ganti. Kalau bisa ganti-ganti. Baik, lanjut ya. Yang berikutnya, apa air mutlak? Kita cepat aja nih. Air laut ya, air laut. Kenapa? Apa hadisnya? Dari riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi pernah mengatakan mengkonfirmasi hadis ini ke Imam Bukhari. Karena Imam Tirmizi merupakan muridnya Imam Bukhari. Wahai Imam Bukhari, gimana menurut engkau hadis ini? Ya, hadis yang akan kita baca ini dalil tentang sucinya air laut. Apa hadisnya? Beliau pernah mengatakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini pernah berpergian lewat laut dan kami membawa barang-barang kami dan juga membawa air, tapi airnya sedikit. Kalau digunakan untuk berwudu, maka nggak bisa minum. Kalau digunakan untuk minum, maka kita nggak bisa berwudu. Kita akan kalau pakai wudu kehausan. Gimana ya Rasulullah? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasul mengatakan, lihat ya jawabannya menarik ya. Dia suci airnya dan halal bangkainya. Dia suci airnya dan halal bangkainya. Rasul ditanya cuma satu pertanyaan ya. Suci airnya, tapi beliau menjawab 2 jawaban. Suci airnya dan halal bangkainya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa air laut itu suci mensucikan. Jadi kalau kita lagi di pantai, kemudian mau berwudu, pusing nyari toilet gitu kan. Mana air wudu? Nggak ada air wudu katanya. Padahal di depannya ada lautan. Jadi wudhu ya, mandi sekalian situ nggak apa-apa ya. Wudhu suci mensucikan. Kalau sedang junub, mandi dengan air laut, hilang junubnya hilang. Kalau sedang hadas kecil, kemudian berwudhu, hilang ininya hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Air zam-zam. Air zam-zam, kenapa? Karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW minta diambilkan air, kemudian diambil air 1 ember seperti itu. Pertama beliau minum, kemudian setelah itu digunakan untuk wudu. Jadi boleh nggak wudu dengan air zam-zam? Boleh. Kalau bisa dicoba sekali-kali ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan banyak-banyak ya. Karena wudu itu cukup, aqua 200 ml itu cukup. Jangan berlebihan ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat apa? Al-ma'ul mutaghayyir bitulil muks. Ya. Air yang berubah karena lamanya berdiam, diendapkan. Dan ini banyak di Balikpapan. Jadi air ditaruh di ember, kita tinggalkan untuk mudik ya, sebulan pas balik udah kuning itu. Wah ini airnya berubah warnanya, boleh apa nggak dipakai lagi? Boleh. Kalau air berubah dengan sendirinya karena dia mengendap lama, maka air itu statusnya suci mensucikan. Jadi ini 4 air ya. 4 air mutlak, air hujan, air embun, air es, ya. Kemudian air laut, kemudian air zam-zam, dan air yang berubah dengan sendirinya. Selain itu maka tidak dinamakan air mutlak. Jelas ya, hukumnya suci mensucikan. Suci mensucikan. Kemudian yang kedua apalagi tentang air. Maka saya Sabik mengatakan yang kedua adalah air yang pernah digunakan, mustakmal. Mustakmal. Apa hukumnya gitu kan? Ulama dalam bahasa lain berbeda pendapat. Boleh nggak air mustakmal itu digunakan? Air mustakmal itu apa sih pengertiannya? Air yang pernah digunakan untuk berwudu atau mandi ya. Jadi misalkan kita berwudu, kemudian airnya masuk ke ember yang lain. Boleh nggak digunakan?
Maka kalau ulama Syafi'iyah mereka mengatakan tidak dibolehkan menggunakan air mustakmal untuk berwudu ataupun mandi junub, ya, ataupun membersihkan najis. Tapi saya Sabi di sini mengutip pendapat yang menguatkan bahwasanya air mustakmal itu dibolehkan untuk dipakai. Dan ini lebih memudahkan ya. Kenapa? Karena biasanya orang sekarang ini toiletnya kecil gitu kan. Udah kecil, kemudian kulahnya juga kecil. Sehingga kalau seandainya dia dan banyak tampungan air di kanan kirinya. Sehingga kalau dia berwudu, kemudian terpercik airnya, masuk ke ember gitu kan. Kalau dia mungkin mengambil pendapat yang pertama akan was-was. Wah gimana ini gitu kan. Airnya terkena campuran dengan air yang bekas digunakan untuk berwudu. Boleh apa enggak? Maka kalau kita mengikuti pendapat yang pertama tadi, ulama Syafi'iyah, maka tidak dibolehkan ya. Tapi kalau saya Sabik di sini mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan air mustakmal boleh digunakan lagi. Kenapa? Di antaranya ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya ada hadis dari riwayat Rubai binti Muawid ya. Beliau pernah mensifati bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Di antara cerita beliau, Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada bekas di tangannya. Dan kepala rukun ya, rukun dari rukun wudu yang harus diusap ya. Jadi beliau pernah melihat Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya. Apakah boleh seperti itu? Yang ngusap kan beda dengan membasuh ya. Ngusap itu yang penting tangan basah, diusapin gitu kan. Maka kalau ada air sedikit, mencekap beberapa tes di sini dan digunakan untuk mengusap ya cukup aja sebenarnya. Cuma masalahnya air ini kan air mustakmal, pernah digunakan untuk membasuh tangan. Kenapa digunakan lagi untuk kepala? Nah, ini menandakan bahwasanya pelajaran yang bisa diambil, air yang bekas digunakan juga boleh digunakan lagi. Seperti itu. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan pendapat ini adalah diantaranya hadis dari Abu Hurairah. Suatu hari beliau papasan dengan Rasul, udah satu jalan gitu kan. Tapi pas mau dekat ketemu, beliau malah melipir ya. Rasul kemudian heran, kenapa Abu Hurairah ini melipir ya? Setelah itu beliau rupanya nggak lama tiba habis mandi. Dan ketemu dengan Rasul, duduk di majelisnya Rasul. Maka ditanya, Abu Hurairah, tadi ketemu dengan aku mau papasan, kenapa melipir gitu kan? Ada apa? Ya Rasulullah, aku nggak suka duduk di majelismu dalam keadaan tidak suci. Maksudnya beliau lagi junub. Maka aku pergi dulu mandi, baru balik lagi sini. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maksudnya Allah, sesungguhnya orang mukmin itu enggak najis. Sesungguhnya orang mukmin itu enggak najis. Jadi kalau ada di antara kita yang haid atau junub ya, kemudian kita salaman, harus dicuci enggak tangannya? Enggak, ya kan? Kenapa? Karena orang mukmin enggak najis, sekalipun dia dalam keadaan junub, ya. Dan ini prasangka yang dimiliki oleh Abu Hurairah, dia merasa dia kotor gitu kan. Maka enggak pantas duduk-duduk dekat Rasul dalam keadaan junub, maka mandi dulu. Oleh karena itu Rasul kemudian mengkonfirmasi, Subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Jadi kita ini suci ya, suci. Sekalipun kita nggak punya wudu, sekalipun kita lagi junub. Jadi maksudnya kita bukan najis nih. Sehingga apa kesimpulan hukumnya? Jadi kalau ada air yang bersih, ketemu dengan badan kita yang bersih, ya, plus dengan plus sama dengan plus, gitu kan? Bersih ketemu bersih, nempel doang, gitu kan? Maka apa statusnya air yang pernah digunakan untuk berwudu itu? Kan dia air bersih, nempel kepada sesuatu yang bersih. Maka ya tetap bersih. Inilah yang diambil oleh argumentasinya yang diambil oleh saya Sabik dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi kalau kita mendapatkan ada orang mengatakan air mustamal nggak boleh dipakai, ya wajar, biasa aja. Karena itu pendapat ulama Syafi'i dan itu juga banyak diperhatikan di Indonesia. Ya, namun kalau kita lihat di sini ya, dengan dalil yang ada, kemudian juga ini meringankan kita ya, karena khawatir ada was-was dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua yang mengatakan air mustamal boleh digunakan itu lebih kuat. Oke, lanjut ya, tes. Masih ada nggak nih? Pada tidur nanti. Ya, Ustaz. Lanjut. Yang ketiga, Solos jam 7 selesai. Yang ketiga, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, gimana kalau seandainya ada air yang tercampur dengan sesuatu yang suci? Boleh nggak digunakan?
untuk berwudu atau mandi. Seperti misalkan contohnya, ada air, kemudian dimasukin teh, ya. Air kecampur dengan sesuatu yang suci, boleh nggak pakai wudu? Maka di sini saya Sabik mengatakan, kalau tercampurannya ini tidak merubah sifatnya dari yang mutlak, maka tidak masalah. Jadi eh, jumlah campurannya itu tidak mendominasi perubahan air, maka dia bisa digunakan untuk bersuci, berwudu dan juga mandi. Tapi kalau seandainya dia sudah merubah air, sehingga air itu tidak lagi dikatakan air doang atau air mutlak, air teh gitu kan, ini kan udah beda ya, udah air teh bukan air doang, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kenapa? Apa dalilnya? Di antaranya pada saat Zainab bintu Rasulullah SAW meninggal, beliau pernah mengatakan kepada orang yang memandikannya, perempuan-perempuan yang memandikannya, campurkan air yang akan digunakan dengan daun sidr, dan nanti di akhir campurkan airnya dengan kafur barus ya. Maka di situ kemudian dilakukan, dan setelah selesai panggil aku ya, dilakukan, dan maka mereka pun memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya air yang tercampur sesuatu yang suci, kalau dia tidak mendominasi perubahannya, hanya campurannya sedikit gitu kan, maka dia tidak merubah sifat kemutlakan air tersebut, maka dia masih bisa digunakan. Seperti itu ya. Dari hadis tadi ya, ketika Rasul memerintahkan yang memandikan anaknya itu untuk mencampur airnya. Dan ulama juga mengatakan dan orang yang sudah meninggal ya harus dimandikan dengan air yang suci. Kalau airnya nggak suci gitu kan dan mensucikan, maka nggak sah. Oleh karena itu apa yang dilakukan Rasul, maka sebagai pegangan bahwasanya kalau ada air tercampur sesuatu tapi dia masih menjaga kemutlakannya air tersebut ya. Jadi masih sifatnya seperti air, lebih mirip ke air mutlak daripada air yang tercampur sesuatu, maka dia masih boleh digunakan. Tapi kalau udah namanya perubahannya sangat dominan, maka tidak boleh digunakan. Jadi misalkan ada perempuan ya, mereka perawatan, ada yang mandi susu katanya seperti itu ya. Nah kebetulan dia habis haid gitu kan, kemudian mandi susu, boleh nggak diniatkan mandi junub dengan air mandi susu, air susu? Maka dari sini, karena airnya sudah disebut air susu, bukan air kecampur air susu, maka dia tidak boleh. Tapi kalau ada air satu ember, kemudian kita bawa teh, rupanya tehnya ketenggor oleh anak kita, masuk sebagian ke dalam ember. Boleh nggak dipakai air yang ada campuran tehnya? Maka kalau kita lihat, dominasi perubahan air tersebut dengan tercampurnya sesuatu yang suci itu, ketika dia tidak masih sedikit, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah menjadi air teh, maka nggak boleh ya. Jadi ya seperti itu. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Baik. Jadi nggak boleh kita wudhu pakai air jus gitu kan. Atau air sirup ya. Namanya sudah sirup, air sirup. Karena dia udah keluar dari kemutlakannya. Kemudian yang terakhir, air yang tercampur sesuatu yang najis. Bagaimana ini? Maka Syed Sabik mengatakan, di sini pertama beliau tidak membedakan air sedikit dan air banyak. Ya. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan perbedaan air sedikit dan banyak, hadisnya mudhorib ya, ada cacatnya, ya, ada cacatnya, ada kekurangannya. Sehingga beliau mengatakan, air sedikit atau banyak kecampur sesuatu yang najis, kalau dia berubah salah satu sifatnya, yang tiga, bau, rasa, dan warnanya, maka dia hukumnya adalah najis. Kalau dia tidak berubah, maka dia tidak najis. Jelas ya? Jadi ada air satu ember nih. Kemudian anak kita lagi pipis gitu kan. Biasanya anak kecil masih bisa susah dikendalikan. Pipisnya muter gitu kan. Seret. Rupanya pipisnya masuk ke ember. Ada sebagian masuk ke ember. Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Boleh apa enggak? Terkait najisnya air kencing sudah jelas. Tapi ketika dia masuk ke air, bagaimana statusnya? Apakah airnya itu suci, mensucikan, atau dianggap air yang tercampur dengan najis? Maka di sini, kalau masuk ke kaidah yang tadi, tinggal diperiksa tiga sifatnya. Berubah apa enggak salah satunya? Jadi nanti lihat dulu ya. Wah, baunya nih nggak bau jengkol nih, nggak bau pete, gitu kan? Masih
bau air biasa. Kemudian yang kedua, dilihat rasanya, rasanya. Pas dicicip, wah nggak asam nih, gitu kan. Yang ketiga, lihat warnanya. Jadi bau, rasa, dan warnanya. Oh, warnanya nggak berubah nih, masih jernih. Maka kalau tiga-tiganya masih steril, baik itu air sedikit atau banyak, tercampur dengan sesuatu yang najis dan dia tidak berubah, maka hukumnya apa? Suci, mensucikan. Boleh digunakan untuk bersuci. Apa landasannya ini? Ada sebuah sumur ya, diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di Madinah itu ada sebuah sumur namanya sumur Budoah. Dan orang-orang biasanya melemparkan kotoran najis ke dalam sumur ini. Jadi tempat pembuangan juga. Namun ketika sahabat melihat airnya, airnya rupanya jernih. Dicium, nggak ada baunya. Dirasa, nggak ada rasa najisnya. Pas dilihat warnanya juga jernih. Maka mereka ragu. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana statusnya air dari sumur Budoah ini? Dia pernah jadi pembuangan tempat kotoran dan najis oleh orang-orang. Tapi sekarang kita lihat airnya masih jernih. Maka Rasul mengatakan bersabda, al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Rawahu Ahmad wa Syafi'i. Air yang suci itu tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi air yang suci itu tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian mendapatkan air tercampur sesuatu yang najis, tapi pas dilihat rupanya tidak ada perubahan, maka air itu masih steril. Ya, air yang suci mensucikan. Kemudian juga diantaranya dalil yang lain yang memperkuat pendapat ini adalah hadis yang diceritakan tentang seorang Arab yang masuk ke dalam masjid dan dia pipis di pojokan masjid. Dan Rasul kemudian menyuruhnya untuk menuangkan air di atasnya. Jadi air pipis terdorong dengan air yang di atas. Kalau kita perhatikan ya, ada campuran sebenarnya yang bercampur di pertama-pertama gitu kan. Ketika air yang bersih mendorong air yang bekas pipis ini, air kencing ini. Tapi kan air yang di atas itu kan bersih, ya kan? Dia kan nggak tercampur. Ngerti nggak ya? Jadi kalau kita ada tanah ya atau pasir, kemudian di atasnya ada pipis, kemudian kita siramkan air, maka air yang pipis itu akan terdorong ke dalam, dan yang pertama disiramkan pasti akan ada bersentuhan dengan air pipis ya, tapi dia kedolong ke dalam tanah ya. Namun air yang di atas sana kan bersih ya, karena dia nggak campur dengan air yang paling awal tadi itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini diantara dalil yang dikutip oleh Said Sabiq yang mengatakan air sedikit atau banyak ya. Kalau dia tidak berubah salah satunya karena najis, maka dia suci. Kalau dia berubah maka dia tidak suci. Jadi ini pembahasan tentang air ya. Dan ini masalah sepele sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita gampang kalau seandainya nggak tahu apa pengertian yang jelas tentang air suci mensucikan, kemudian air mustakmal, dan juga air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, atau juga bagaimana air yang terkena najis itu. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir ini tentang berkaitan bekas minum. Atau bahasa Arabnya as-su'ru, yaitu bekas minum. Apa statusnya? Kalau ada air yang bekas diminum orang atau binatang, apa statusnya? Said Sabiq mengatakan air yang bekas minum itu kalau dia bekas manusia, hukumnya suci mensucikan. Suci mensucikan, ya. Kenapa? Apakah secara umum? Secara umum. Kafir dan muslim apakah tidak dibedakan? Tidak dibedakan. Jadi beliau mengatakan setiap air yang bekas minum oleh manusia maka hukumnya suci mensucikan. Kecuali kalau kelihatan ada orang bekas minum khamar, gitu kan? Habis itu minum airnya nggak habis. Nah, pasti di situ ada khamrnya, kan khamr najis ya. Maka itu bisa menjadi air yang najis. Tapi kalau biasa saja, dia nggak minum apa-apa yang najis, kemudian dia minum air, siapapun dia, laki-laki dan perempuan, haid atau tidak, kafir atau bukan, maka bekas air minumnya tidak najis. Ya, kenapa? Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka ulama tafsir juga mengatakan bahwasanya najis yang di sini adalah najis maknawi. Najis maknawi, bukan najis fisik ya.
Jadi kalau ada rekan kerja di kantor, kemudian laki-laki dan kita juga laki-laki, kita salaman kan misalkan, ketemu dia, wajib dicuci nggak tangan kita? Enggak. Kenapa? Wah dia kan kafir. Katanya dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, orang-orang kafir itu najis. Najis di situ dimaknai dengan najis maknawi. Akidah ya, najis akidah. Tapi badannya, fisiknya enggak dia. Jadi seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia habis minum khamar gitu kan, kemudian tangannya berlumuran khamar nempel ke kita, ya lain lagi ya. Tapi kalau dia nggak megang sesuatu yang najis dan dia bersalaman dengan kita, maka tidak masalah. Jadi kalau dia misalkan minum kopi, bekas kopinya ada di meja kita, boleh nggak kita minum? Boleh saja. Kalau nggak jijik ya boleh saja. Tapi apakah najis? Enggak. Seperti itu ya. Kalau air putih bolehkah dipakai wudhu? Boleh. Suci mensucikan. Ya. Kemudian dalil yang lain yang memperkuat pendapat ini diantaranya Rasulullah SAW dulu itu kalau menerima tamu orang kafir siapapun ya, orang musyrik, maka beliau terimanya di mana? Bukan di rumahnya ya. Di mana? Bukan di istananya. Beliau menerima tamunya di masjid. Di masjid. Jadi masjid itu dulu dimasuki oleh orang-orang yang musyrik yang belum Islam, ada yang dari utusan atau ada yang bertanya dan lain sebagainya. Dan para sahabat tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, pel ya masjidnya, tadi ada orang kafir masuk, gitu kan? Nggak ada ya, nggak pernah perintahkan seperti itu. Ini menandakan orang kafir secara fisik mereka nggak najis ya, kecuali mereka memegang sesuatu yang najis ya. Tapi normalnya dia nggak najis. Yang dimaksud najis dalam surat At-Taubah, orang-orang musyrik itu najis, yaitu najis secara akidah. Kemudian orang yang haid juga nggak masalah kak. Ya, orang Arab dulu sebelum Islam sangat mengucilkan perempuan yang sedang haid. Terus gimana kalau istri lagi haid, bekas minumnya boleh nggak kita minum? Atau airnya misalkan air putih masih banyak, boleh nggak kita gunakan untuk bersuci? Maka boleh. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Imam Muslim, beliau pernah mengatakan, aku pernah minum, kemudian dalam keadaan haid. Setelah itu Rasulullah SAW meraih gelas bekas minum aku dan beliau minum dari sisa minumanku. Jadi kalau Rasul meminumnya berarti tandanya tidak masalah karena Rasul itu maksum ya, terjaga dari kesalahan. Kalau itu najis, Rasul akan dikasih tahu oleh malaikat Jibril, nggak boleh nih gitu kan, ini najis ya. Baik, kemudian kalau dari hewan gimana? Hewan yang dimakan dagingnya nggak najis. Jadi kalau ada kambing masuk ke pekarangan rumah dan kita nambung air hujan di situ kan, ada kambing minum, bekas minumnya boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Najis apa enggak? Enggak. Hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Kemudian kalau bekas bagel ya, keledai, bagel, kemudian himar atau hewan buas atau burung yang berkuku tajam, maka apa bekas minumnya? Maka mereka juga tidak najis. Jadi kalau ada macan lewat depan rumah, minum dari ember kita ya. Rupanya airnya masih banyak, minumnya sedikit doang. Boleh nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Ada sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau pernah ditanya, bolehkah kita berwudu dari bekas minumnya keledai? Maka beliau mengatakan, naam, iya. Bolehkah kita berwudu dari bekas minumnya binatang buas? Maksudnya yang kedua beliau nggak ditanya ya. Dan juga boleh dari bekas binatang buas semuanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Daruqutni dan Imam Syafi'i. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hewan buas siapapun dia, apapun dia, maka kalau dia minum kemudian ada bekas airnya, boleh nggak masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci? Boleh. Dengan hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi Rasul ditanya, boleh nggak bekas minum keledai kita manfaatkan, kita wudhu? Boleh. Dan juga bekas binatang buas kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bekas kucing. Gimana nih kucing, gitu kan? Apa hukumnya? Dan kucing ini termasuk yang sering keliaran di rumah. Kadang-kadang dia minum teh juga gitu kan. Kita lagi minum teh, dia minum juga. Kadang-kadang dia minum juga dari gelas kita gitu kan. Apa statusnya bekas minum kucing? Maka ulama mengatakan termasuk saya sabik hukumnya suci. Suci ya, suci. Apa dalilnya? Di antaranya ada hadis Abi Kabsyah dari hadis Kabsyah bin Ka'ab. Beliau mengatakan waktu itu beliau merupakan istrinya Abi Qatadah. Abu Qatadah masuk ke dalam rumah dan dituangkan air baginya. Gak berapa lama, rupanya ada kucing mendekat.
dan dia kemudian minum, bahkan gelasnya dimiringin oleh Abi Qatadah sampai kucing itu minum. Maka istrinya kemudian terheran gitu kan. Beliau menyaksikan Abu Qatadah, beliau menyaksikan Abu Qatadah dan Abu Qatadah juga memperhatikannya. Maka beliau mengatakan, "Ata'jabina bi ibnati akhi ya ibnati akhi, apakah engkau terheran-heran wahai anak saudaraku?" Faqalat na'am, maka dia mengatakan ya, gitu kan. Kenapa gitu kan? Maka beliau mengatakan, kok bisa? Kenapa engkau persilakan kucing itu minum gitu kan? Malah dimiringin gelasnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laisat binajis wa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena Rasul pernah bersabda, kucing itu tidak najis dan sesungguhnya dia merupakan hewan yang sering berkeliaran di kita, di antara kita, ya di sekeliling kita. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rekan-rekan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pernah dengar ya masalah tai kucing. Apa statusnya? Ini sempat viral ya. Nah, memang ada sebagian ulama dan mereka minoritas ya, mengatakan dengan hadis ini berarti kucing itu suci karena Rasul mengatakan innaha laisat binajis wa innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Ya, sesungguhnya kucing itu tidak najis karena dia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekitaran kita. Jadi dia memang nggak bisa jauh ya, sering berada di rumah dan juga di tengah-tengah kita. Namun kalau kita lihat ceritanya, ya ini bukan berbicara tentang masalah tai kucing gitu kan. Jadi Abu Qatadah tadi dengan berbicara apa? Berbicara tentang masalah bekas minumnya, ya. Sehingga mayoritas ulama mengatakan yang suci dari kucing itu bekas minumnya. Adapun kotorannya, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini, ya. Tidak termasuk dalam hadis ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika ada ulama yang mengatakan air kucing gak najis, ada orang mengatakan seperti itu, maka dia mengambil penggalan hadis tanpa melihat latar belakang cerita hadis ini disampaikan ya. Tadi seperti dalam Abu Qatadah beliau mengatakan ya berbicara tentang air minum yang bekas diminum oleh kucing. Kemudian berikutnya surul kalbi wal khinzir. Baik, kalau begitu apa bekas minum yang nggak boleh? Tadi katanya bekas manusia semuanya suci, muslim atau enggak, haid atau enggak gitu kan. Kemudian yang kedua, hewan juga semuanya boleh. Mau hewan yang buas maupun hewan yang dimakan dagingnya boleh. Kucing juga sama, suci mensucikan bekas minumnya. Terus gimana? Apakah ada yang diperkecualikan? Ada. Bekas apa? Bekas hewan apa? Bekas anjing dan babi. Maka kalau mereka minum dari bejana kita, dari ember kita, statusnya adalah najis. Bahkan untuk masalah anjing, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza syaribal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'an." Kalau ada anjing, kemudian dia menjilat minum dari bekas ember kita, maka cucilah sebanyak 7 kali. Dalam riwayat yang lain, di salah satunya pakai tanah. Dan ini sekaligus juga sebagai pembenaran atas perkataan Rasul ya. Karena terbukti secara medis dan ilmiah bahwasanya bekas air liur anjing itu ada bakteri yang tidak bisa dibunuh walaupun dengan sabun yang paling kuat gitu kan. Seperti apa ya, Dettol, segala macamnya, alkohol dan lain sebagainya. Tapi ketika dicampur dengan tanah, ini merupakan pembersih yang mujarab ya, yang sangat ampuh, dan ini merupakan pembuktian dari 14 abad yang lalu tentang hadis Rasulullah SAW, dan sahabat dulu nggak komentar ya Rasulullah kenapa harus pakai tanah gitu kan, kenapa nggak pakai yang lainnya gitu kan, sami'na wa ta'na. Dan sekarang terbukti ya, bekas air liur anjing, bakteri yang ada di dalamnya tidak bisa dibersihkan kecuali dengan mencucinya 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dan anjing juga sama ya, karena anjing dan babi juga sama karena disebutkan Al-Qur'an fa inna harij, karena dia termasuk najis ya. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya hari ini kita mengambil tentang masalah air dan bekas minum, air bekas minum. Air ada 4, mutlak ya, suci mensucikan, air laut, air hujan, air zam-zam, air yang berubah dengan sendirinya. Kemudian air yang mustakmal, suci mensucikan. Kemudian air yang tercampur sesuatu yang suci, dia dilihat ya perubahannya gimana. Kalau dominan maka nggak boleh. Kalau sedikit aja nggak apa-apa.
kemudian yang terakhir air yang terkena najis, maka dia dilihat salah satu sifatnya. Kalau salah satu sifatnya berubah, maka hukumnya najis ketika tercampur najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Kemudian bekas air minum, semuanya suci. Bekas manusia, bekas hewan, kecuali 2 hewan ya. Hewan anjing dan juga babi. Maka kalau anjing termasuk najis mughaladzah, harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Kalau babi dibersihkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 7, ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan perluasan pemahaman kita khususnya berkaitan dengan air ya. Karena kita setiap hari bersentuh dengan air. Jadi kalau seorang muslim minimal ya, kalau dia misalkan standarnya 5 kali bersentuhan dengan air. Kalau cuma sholatnya misalkan 5 kali dan dia batal terus wudunya gitu kan. Tapi kalau seandainya dia menambahkan dengan tahajud, witir, kemudian sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya, maka bisa dipastikan dia akan bersentuhan dengan air lebih dari 5 kali dalam sehari. Oleh karena itu kita patut mencermati air mana saja yang boleh kita gunakan dan air yang mana saja yang tidak boleh kita gunakan, supaya kita ketika beribadah sesuai dengan tuntunan ya Al-Quran kemudian hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin. Kalau ada yang mau menambahkan atau yang didiskusikan, silakan kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita simak bersama pemaparan dari fikih sunnah, yaitu terkait tentang air ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik secara langsung raise hand maupun lewat yang raise hand dari Ummu Asya. Silakan Ummu Asya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ustadz, terkait dengan anjing. Ya, halo Ustadz. Halo. Silakan, Ya. Bu. Ya, terkait dengan najisnya anjing, air liurnya ya Ustadz ya. Kemarin anak saya sempat bersinggungan dengan anjing, itu mungkin kena hidungnya ya. Apa itu harus dimandikan ya Ustadz ya? Maksudnya dimandikan 7 kali juga, sama terakhir dibilas dengan tanah gitu, atau gimana ya? Kan sempat pas jalan kemudian tertabrak gitu kan. Iya. Lagi main-main tertabrak bersentuhan, intinya terkena inilah. Saya nggak tahu entah hidungnya atau apanya terkena, tapi waktu itu saya saya mandikan 6 kali, terus terakhirnya dengan tanah. Terus sama barang-barang yang lain mungkin Ustadz, saya apabila terkena dengan anjing itu hidungnya dibersihkan juga ya? Ya mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik. Iya. Hadis yang berkaitan dengan najis bekas minum anjing tadi saya sebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau seandainya minum anjing di bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut atau tempat tersebut dengan 7 kali, salah satunya pakai tanah. Kalau dalam riwayat yang lain redaksinya idza walaghal kalbu. Kalau seandainya dia menjilat salah satu atau sesuatu yang pada diri kita atau barang kita, maka dia harus dicuci salah satunya dengan tanah ya. Maka di sini bisa kita pastikan ya bahwasanya kalau bersentuhan dengan anjing dipastikan kena jilatannya atau enggak gitu kan. Kena jilatannya atau enggak. Kalau cuma lewat doang dia keinjek gitu kan sama anjing gitu kan, kita lagi berdiri kemudian dia lewat nginjek kaki kita, maka dia tidak menjilat kita dan kita tidak kena air liurnya, maka bisa dipastikan berarti ya tidak masalah ya. Tapi kalau di sini kena jilatannya. Nah, wah Ustadz, bukan keinjek saya, tapi kena badannya. Nah, badannya ini apakah juga harus dicuci kena badannya? Dia dilihat dulu, ada nggak air liurnya di situ? Karena biasanya anjing juga suka menjilati badannya. Kalau badannya kering, nggak ada basahnya, berarti nggak ada air liurnya gitu kan. Jadi intinya memang yang ditekankan adalah air liurnya itu yang berbahaya ya. Air liurnya berbahaya yang ada bakterinya. Kalau dia menyentuh kita, maka kita lakukan penyelesaiannya atau pembersihannya dengan cara yang tadi, dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya airnya dicampur dengan tanah. Jadi kalau ibu sudah
melakukan itu dan ibu khawatir itu kan, ya udah betul saja apa yang dilakukan. Karena apa namanya, sebagai kehati-hatian ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang dipastikan itu, yang perlu dipastikan apakah kena nggak jilatannya. Karena yang dipermasalahkan adalah jilatannya ya, jilatannya, bekas air liurnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik. Bagaimana dari Ummu Usia? Apa ada yang ingin ditanggapi? Oh, ya. Baik. Udah ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari kolom chat tentang hadis air yang 2 kullah itu, Ustaz. Ustaz, Iya. kira-kira berapa ember itu untuk ukuran kita sekarang 2 kullah itu? Bolehkah 2 kullah dipakai mandi janabat berdua atau satu orang masing-masing 2 kullah? Iya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya pendapat saya Sabik, beliau tidak memperhatikan ya, atau tidak mengambil pendapat yang membedakan air banyak atau sedikit ya. Yang biasa kita dengar 1 kula atau 2 kula. Di antaranya apa? Kenapa kok beliau tidak membedakan antara air sedikit? Karena katanya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya kalau ada air lebih dari 2 kula maka dia tidak mengandung najis. Hadis ini hadis namanya kalau dalam mustalah hadis salah satu hadis yang muttorib ya. Hadis yang ada goncangannya gitu. Sanadnya dan matannya. Oleh karena itu berarti ada masalah, walaupun sebagian ulama ada yang mengambil hadis ini untuk membedakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak atau air yang 2 kula pun ada yang kurang dari 2 kula. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan berapa ukuran 2 kula ya? Kalau ulama menyebutkan kalau literan kalau kita liter, kalau literannya liter al-Baghdadi mengacu kepada Irak 500 liter ya, 500 liter. Kalau ikulen lebar kolamnya itu kurang lebih lebarnya 1 hasta, kemudian dalamnya 2 hasta. Ya berapa ya? 200 sampai 216 literan ya, kalau literan yang biasa kita gunakan. Maka itu yang ukuran menurut yang didefinisikan seperti ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Hanafiyah mendefinisikan air 2 kula itu definisinya kalau digerakkan di ujung air, kemudian yang ujungnya nggak bergerak, maka dia termasuk air yang banyak dan di atas 2 kula. Jadi ulama ada berbeda pendapat juga tentang ukuran 2 kula itu kayak gimana gitu kan. Kalau kata kulah ini mungkin kita udah familiar ya, karena kita udah gunakan dalam bahasa Indonesia kata kulah. Air di kulah tuh gitu kan, air di kolam ya. Tapi berapa ukuran di atas 2 kula itu? Maka kalau ulama Syafi'i tadi menyebutkan kurang lebih kalau di lebar kolamnya ya 1 hasta, kemudian dalamnya 2 hasta ya. Dan kalau ulama Hanafiyah mendefinisikan 2 kula itu yang banyak di atas 2 kula, kalau air di ujung digerakkan maka di ujung yang lain dia tidak bergerak. Jadi kalau kita gini-gini kan ya, airnya maka di sebelah sini nggak bergerak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Ya, Selanjutnya air ini, yang 2 kula boleh nggak dipakai mandi? Ya kalau dia pastikan termasuk air yang suci mensucikan, maka boleh. Dan Nabi SAW pernah mandi berdua, ya, pernah mandi berdua dengan istrinya. Jadi air itu banyak atau sedikit, maka kita tinggal pastikan ya, dia masuk kategori mana? Mutlak kah? Musta'mal kah? Gitu kan? Tercampur dengan sesuatu yang suci kah? Atau dengan yang najis? Wah kita lihat nggak ada najisnya nih, alhamdulillah berarti selesai nih, nggak termasuk najis. Tinggal dipastikan dia tercampur sesuatu yang suci kah? Gitu kan? Seperti misalkan ada air sabun sedikit, sabun masuk ke ember. Ya kalau dia cuma sedikit tidak merubah air secara dominannya, maka dia masih bisa digunakan ya. Jadi seperti itu ya. Air 2 kula atau di bawah 2 kula boleh nggak dipakai mandi untuk berdua? Boleh. Yang penting kita pastikan bahwasanya dia bukan air yang tadi ya, yang tidak boleh, air yang najis atau air yang berubah secara keseluruhan menjadi keluar dari air mutlak. Allahu a'lam bishawab. ya, Ustaz. Bagaimana ini, Ustaz? Pertanyaan lanjutnya. Kalau
secara ukurannya sudah lebih dari 2 kulah, tapi tercampur bisa bekas tikus, cicak, atau kotoran kucing itu seperti apa? Ya. Jadi kita ambil kaidah yang tadi ya, kaidah. Air sedikit atau banyak, kalau dia tercampur salah dengan najis dan merubah salah satu sifatnya, maka dia najis, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh digunakan untuk bersuci, dan nggak boleh kita minum. Karena kita nggak boleh mengkonsumsi sesuatu yang najis. Jadi seperti itu. Kaidahnya dipakai ya, kaidahnya dipakai. Jadi kalau ada air sedikit atau banyak dan dia tercampur dengan sesuatu yang najis, maka kita lihat, periksa, rasanya apa nih? Wah, rasanya masih biasa. Baunya nggak ada bau apa-apa. Warnanya masih jernih atau warnanya masih warna asli. Maka dia tidak masalah. Maka dia tidak masalah, boleh digunakan. Nah, kalau kecampuran tikus gimana? Ya tergantung, tikusnya masih hidup atau enggak gitu kan, ya. Kalau dia cuma berenang kemudian dia keluar lagi, ya berarti dia nggak masalah gitu kan, nggak ada yang ditinggalkan. Dan kita pastikan ya, wah dilihat nih ada bekasnya nggak tikus, tiga hal itu sifatnya. Jadi kalau dia tidak memberikan perubahan apa-apa, maka tidak masalah. Kemudian memasukkan cecak juga sama ya. Cecak ulama mengatakan apakah dia najis atau enggak, maka kalau dia dikatakan hewan yang ada darahnya, dia merupakan najis. Tapi kalau ada hewan yang tidak ada darahnya, berarti dia tidak najis. Dan kira-kira menurut antum lebih mirip mana dia? Cicak itu ada darahnya apa enggak? Enggak ada ya. Cicak itu enggak ada darahnya. Maka dia termasuk hewan yang dimaafkan ya, dimaafkan seperti semut, laron, ya. Nanti kita bahas ya hal-hal yang najis. Ada hewan-hewan yang tidak dianggap najis, diantaranya hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak ada darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bagaimana dengan berwudu di saat banjir? Padahal tercampur berbagai kotoran, tetapi tidak ada pilihan lain, persediaan air bersih. Ya. Nah, itu seperti apa? Karena Tadi darurat. saya sampaikan ya. Tadi saya sampaikan. Kaidah yang terakhirnya dipakai. Kalau ada air, kemudian ada sesuatu yang najis, maka kita lihat perubahan airnya. Ada apa enggak? Kalau ada, maka dia najis. Kalau enggak ada, dia najis. Ketika terjadi banjir itu semuanya akan tercampur. Sepiteng, toilet, semuanya akan tercampur gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan air yang ada di hadapan kita, kita lihat gitu kan, ada najisnya enggak nih? Wah, enggak ada, ya udah pakai. Karena yang di hadapan kita air itu air yang suci. Tapi kalau misalkan ada kuning-kuning berenang gitu kan, mengambang, kelihatan nih gitu kan, jangan diambil gitu kan. Itu kotoran gitu kan. Maka kita geser kemudian cari yang bersih ya, yang bersih. Tadi kan kaidahnya ya, sesuatu kata Rasul, air yang suci tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Memang sebelah sana mungkin tercampur, ada selokannya, tapi yang sebelah sini kan enggak gitu kan. Jadi seperti itu ya. Begitu juga air laut ya. Air laut juga banyak orang yang membuang kotoran di laut ya. Tapi karena dia banyak, dia nggak terpengaruh ya. Dia tidak terpengaruh. Ya, jadi kalau kita berwudu, air laut, ya ada orang yang buang sepeteng di laut, kemudian bahkan ya banyak lah dan lain sebagainya kotoran, najis ya. Dan apakah kita boleh dengan menggunakan air laut? Ya boleh. Karena air laut saking banyaknya, dia nggak terkontaminasi. Mungkin ada yang terkontaminasi dengan najis, tapi itu kan daerah-daerah tertentu saja. Tapi yang lainnya lebih luas enggak. Begitu juga banjir ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sungai juga, sebanyakan dari kita biasanya memanfaatkan sungai untuk bersih-bersih ya. Cuci baju, mandi, segala macam. Orang dulu biasanya seperti itu ya. Tapi ada sebagian orang yang juga perilakunya nggak baik, bikin jamban di pinggir sungai. Bikin jamban di pinggir sungai. Dan ini makruh ya. Buang hajat di air yang mengalir, makruh hukumnya, nggak boleh. Terus gimana ketika kita nyuci, rupanya ada yang lewat gitu kan? Ya udah lewatin aja itu dulu gitu kan. Kemudian kita ambil atau gunakan air yang tidak langsung terkena kotorannya. Jadi kita geser kotorannya itu ke sebelah sanakan dan kita gunakan air yang nampak di mata kita suci ya, yang tidak ada najisnya, kemudian tidak ada campurannya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi untuk memudahkan pegang kaidahnya yang tadi, air sedikit atau banyak, kalau tercampur sesuatu yang najis, kalau dia berubah salah satu sifatnya, maka dia najis. Kalau dia tidak berubah, maka dia tidak najis. Jelas ya?
kaidah penting nih, dipakai kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. So, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol? Apakah bisa menghilangkan wudhu kita atau bagaimana? Iya. Untuk masalah alkohol yang biasa kita bahas biasanya dalam masalah parfum ya, masalah parfum. Dan untuk masalah parfum ini kita bahas masalah parfum ya. Ulama ada perbedaan pendapat. Kalau ulama Al-Azhar mereka menfatwakan bahwasanya parfum yang ada alkoholnya tidak ada masalah dan tidak najis. Jadi maksudnya boleh digunakan ketika kita mau beribadah sholat ya. Yang mana ketentuannya sholat harus suci, nggak boleh ada najisnya. Maka itu tidak masalah. Dan memang kalau dirinci, alkohol itu ada level-levelnya. Alkohol yang digunakan untuk minuman keras itu berbeda yang digunakan untuk parfum dan juga pengobatan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin orang-orang medis atau farmasi biasanya tahu masalah ini. Dan di samping alkohol di samping itu alkohol ada level-levelnya. Yang digunakan untuk minuman keras itu biasanya berbeda dengan yang digunakan untuk medis atau untuk parfum. Jadi ulama memang ada beda pendapat tentang masalah parfum yang ada alkoholnya. Tapi di antara pendapat itu ulama Al-Azhar mengambil pendapat yang membolehkan. Kalau kita misalkan risih, ragu-ragu, ya tinggalkan, gitu kan, tinggalkan. Dan tidak masalah. Tapi kalau seandainya memang seperti keadaan sekarang gitu kan, agak sulit sanitizer, kadang-kadang harus ada alkoholnya, maka kita ambil pendapat yang meringankan ya. Karena kondisi pandemi juga, kalau kita nggak menghati-hati dan waspada dengan menggunakan hand sanitizer, khawatir kita terjatuh kepada kebinasaan atau kerusakan ya, seperti itu. Mudarat yang lebih besar lah maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz agak melenceng sedikit. Bagaimana hukumnya berwudu yang satu tempat dengan toilet? Syukran. Ya, memang sebaiknya kamar mandi dengan toilet itu dipisah ya, supaya nggak ada was-was. Orang dulu seperti itu. Orang dulu biasanya membedakan antara tempat mandi dan toilet ya. Tapi kalau orang sekarang mungkin karena rumahnya rumah strategis ya, dekat kemana-mana ya kan. Karena tipenya mungkin tipe juga tanahnya terbatas ya, dekat kemana-mana, dekat ke dapur, dekat ke kamar gitu kan. Karena semuanya satu lokasi dan tanahnya sedikit sehingga bikin toilet juga satu paket ya. Toilet sekaligus tempat mandi ya. Baiknya memang toilet dengan tempat mandi dipisah untuk menghindari was-was. Karena biasanya kalau kita berada di toilet, kemudian kita sedang bersih-bersih dari najis gitu kan, khawatir nanti ada bekas-bekasnya yang nempel, kemudian ketika kita wudhu terpercik kepada badan kita ya. Jadi seperti itu. Idealnya kamar mandi dengan toilet dipisah untuk menghindari was-was. Menghindari was-was. Sehingga kita mandi, kita nggak ada keraguan. Wah, tadi kira-kira ada bekas pipis nggak ya? Tadi anak saya di mana ya pipisnya ya? Gitu kan. Nah, sehingga kita ragu nanti kan, wah, sah nggak nih, najis nggak ya, najis nggak ya. Ujung-ujungnya nanti sampai sholat kita mikirin terus gitu kan. Nah, maka pertama idealnya kamar mandi dengan toilet dipisah untuk menghindari seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur misalkan, sudah dibangun, sudah jadi rumahnya, dan memang adanya seperti itu, nggak bisa lagi, nggak ada lagi tanah untuk bangun toilet gitu kan. Maka kita mungkin perlu waspada aja ya, sebelum kita wudhu, atau misalkan ketika anak kita selesai dia buang hajatnya, kita bersihkan ya, supaya tidak ada najis-najis yang tersisa, yang bisa menimbulkan keraguan dan was-was pada diri kita. Jadi wudhu di tempat kamar mandi atau toilet ya nggak masalah. Yang penting pastikan steril aja, bersih gitu kan. Kalau bisa sediakan sendal khusus ya. Kalau saya biasanya saya minta atau diambilkan sendal. Jadi ada sendal buat wudhu. Kan kadang-kadang anak-anak asal aja tuh ya. Kalau pipis mungkin mereka bersih tapi sebenarnya kurang bersih. Sehingga terbawa bekas pipisnya kemudian keluar kemana-mana. Maka kalau bisa diantaranya sediakan sendal ya. Sendal sehingga keluar dari toilet, kita pakai sendal khusus kita, kemudian kita pergi ke tempat sholat, dan insya Allah ini akan menghilangkan was-was keraguan ya. Jadi seperti itu.
Bolehnya boleh saja, wudhu dimanapun boleh saja. Yang penting pastikan bersih dari najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Harnida, silahkan sudah raise hand. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebagian Waalaikumsalam. pertanyaan ada yang sudah, cuman saya ingin menanyakan lagi pembagian air mutlak Ustaz. Di sini dikatakan air mutlak itu adalah air suci lagi mensucikan. Pembagiannya adalah air hujan, air salju, air laut, air zam-zam. Ya. Nah, kalau dulu termasuk nggak air sumur? Apakah air sumur, air mata air itu termasuk juga dari air zam-zam? Sebagian dari air zam-zam. Iya. Baik. Apakah air sumur termasuk bagian dari zam-zam? Air zam-zam cuma satu ya, sumurnya ada di dekat Ka'bah. Selain itu nggak ada air zam-zam ya. Sekarang banyak air zam-zam Tanah Abang juga gitu kan. Air zam-zam cuma satu ya, yang ada di Mekah. Kalaupun ada, itu bawa dari sana. Kalau di kita itu bukan air zam-zam, tapi masuk kategori yang mana dia air sumur ini? Air sumur ini masuk ke air mana? Maka air sumur ini masuk ke air yang hujan itu, air hujan. Jadi air hujan yang turun itu mereka merasuk ke dalam tanah, kemudian jadi mata air ya, karena ada ditampung di dalam tanah. Sehingga ketika sebagian daerah yang dia curah hujannya tinggi, kemudian banyak serapannya, kalau bangun gali sumur biasanya gampang untuk menemukan mata air. Kalau kita tanya dari mana air ini gitu kan, ya dari hujan itu, air laut yang menguap kemudian ke atas gitu kan, kemudian turun waktu hujan dan diserap di dalam tanah, ditampung di dalam tanah. Makanya kalau kita lihat ya, air sumur itu kalau habis hujan debitnya naik dia. Ya kan? Jadi dia merupakan bagian dari air hujan. Maksudnya kategori mutlak ya, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi walaupun tidak disebut di sini, ya kalau kita telusuri semuanya muaranya ya bisa kembali ke air hujan ya. Baik itu sumur yang sumur timba kah, sumur bor kah dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Bagaimana dengan Bu Harnida, apakah ada tanggapan? Ya, sepertinya cukup jelas. Selanjutnya ini untuk orang yang sakit parah yang telah bersih dari haid, kemudian mau mandi bersih dengan tayamum, itu bagaimana caranya? Ya. Berkaitan dengan tayamum, jangan kemana-mana, ikutin terus, ya kan? Insya Allah kita akan masuk ke bab tayamum nanti di berapa pertemuannya lagi ya? Ada. Kalau tayamum nanti pembahasannya lebih jelas ya. Tapi secara ringkasnya, kalau cara bertayamum itu tempelkan tangan ke tanah, kemudian wajah, kemudian ini seperti itu, telapak tangan. Ya, cukup itu ya. Perumahan Siga. Ada juga Sigma dalam riwayat apa, yang lain, masukkan dulu, tempelkan tangan ke tanah atau ke debu ya. Kemudian tangan dulu baru wajah. Seperti itu. Itu cara tayamum. Ada yang satu kali usapan, satu kali mengusap, satu kali sentuh, satu kali usap, kemudian satu kali sentuh, satu kali usap. Jadi gampang, tayamum gampang ya. Enggak sampai sini kah? Nah, ini pendapatnya ulama Syafi'iyah ya. Syafi'iyah karena tayamum ini mengganti wudhu katanya, maka ketika membasuh tangan ya seperti membasuh tangan ketika mengusap tangan, ketika membasuh tangan ketika berwudhu. Tapi kalau dari pendapat-pendapat yang kuat yang ada, maka cukup pergelangan tangan ini saja ya. Jadi ambil tanah, kemudian diratakan di wajah, langsung ke tangan ya, diusapkan. Ini cara pertama. Cara kedua, diambil tangan, kemudian wajah, kemudian ambil lagi, ambil tangan. Cara ketiga, ambil tangan dulu, kemudian baru wajah. Itu semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Untuk ini Ustaz, pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz,
bertanya lagi, saat umroh atau haji sempat wudhu dengan semprotan botol seukuran aqua 600 ml. Itu apakah sah wudhunya? Tadi kan Ustadz Ya, juga menyebutkan pakai aqua gelas. Nah itu bagaimana? ya betul. Air wudhu itu gimana sih standarnya? Minimalisnya bagaimana? Jadi dalam berwudhu itu ada yang harus dibasuh, ada yang harus diusap. Ada yang harus dibasuh, ada yang harus diusap ya. Soal ketentuannya, kalau misalkan contoh Rasulullah SAW itu wudhu dengan 1 mud. Mud itu segini ya. Jadi tangan kita nih digemakan, nah 1 mud. Mandi dengan 5 mud. Ya, 5 mud. Jadi 5 kali gini. Rasul kalau mandi besar, mandinya dengan 5 mud. Jadi ini perlu dicoba ya di rumah ya. Ambil air, masukin ke ember 5, nah itu pakai mandi, gitu kan. Nah, dan wudhunya dengan 1 mud. 1 mud ambil air, nah itu kemudian wudhu ya. Kalau itu biasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau wudhu dengan spray begitu bagaimana air dimasukkan ke botol? Kalau dia memenuhi ketentuan membasuh dan mengusap, maka cukup. Jadi misalkan kita semprotkan dan memang kalau lagi umroh itu kita nggak bisa leluasa ya. Di samping tempat wudhunya lumayan jauh di luar masjid, maka bolak-baliknya juga lumayan. Apalagi kalau di musim ramai-ramainya gitu kan, itu luar biasa ya. Membutuhkan effort yang luar biasa. Maka di antara alternatifnya bisa digunakan dengan spray ya. Yang jelas ketentuan airnya kalau membasuh harus lebih banyak daripada mengusap ya. Jadi dia harus menggenang sedikit di tangan baru kita usap di wajah. Nah kan dia cuma sedikit Ustaz airnya. Oh berarti kalau dalam keadaan seperti itu kita nggak boleh berlebihan. Jadi memang dianjurkan 3 kali. Tapi kalau dalam keadaan air sedikit ya cukup yang wajib saja dibasuh. Wajib aja dibasuh dan nggak perlu 3 kali ya. Sekalipun cukup, yang penting diratakan, gitu kan. Wah, saya terbiasa 3 kali dan menghabiskan 1 ember. Nah, ini ya kebiasaan yang harus diluruskan dan diperbaiki karena bagaimanapun air itu nikmat ya. Kalau seandainya 1 orang wudhu 1 ember, bayangkan ya berapa ratus juta orang Muslim di sehari 5 kali berwudhu berarti 5 ember ya. Dan kalau seandainya dikali sebulan itu luar biasa, berarti banyak air yang dihabiskan. Dan memang dalam berwudhu kita harus hemat-hemat ya, sedikit-sedikit, karena Rasul juga mengatakan, la tusrif fil ma, jangan boros air walaupun kalau di depan sungai, walaupun sedang berada di depan sungai. Jadi wudhu pakai spray apakah sah? Ya kalau ketentuannya seperti tadi ya, kita tuangkan airnya agak banyak, di sini menggenang, kemudian kita usap, maka itu seperti udah dihitung ya statusnya membasuh. Kalau kepala lebih ringan lagi kan, yang penting ada nempel air basah di sini, kan kepala diusap aja, maka diusap. Dan memang itu nggak akan habis 1 gelas kecil itu ya, atau 200 ml itu mungkin juga akan ada sisanya. Tapi wudhunya hemat ya, jadi kita membatasi dengan yang wajib, kemudian yang penting-penting. Jadi seperti 3 kalikan membasuh, ya kita pending dulu, nanti kalau dalam keadaan situasi kondisi yang normal, gampang, ya nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi seperti itu, toilet jauh, kemudian lumayan capek juga bolak-baliknya, maka kita bisa menggunakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita simak bersama sesi tanya jawab, bagi ada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab secara japri kemudian, insya Allah. Atau untuk pertemuan berikutnya. Nah ya. Ya, disimpan di pertemuan berikutnya. Allah. Jadi di awal pertanyaan, di awal sesi nanti jawab pertanyaan. Nah ya, boleh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kajian kita disponsori oleh Inisiatif Zakat Indonesia, IZI Kalimantan Timur. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Bapak dan Ibu semua melalui IZI Kaltim. Karena dengan zakat, infak, dan sedekah, kita gotong royong memuliakan saudara kita yang terdampak musibah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 2025 Terima kasih 2021. Anda baru saja mengikuti kajian taklim Sabtu pagi. Sampai bertemu lagi di acara kami berikutnya.
Gak ada cemilan, Video mana, Seth? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Saiful sendiri, Dewi Saiful sendiri nggak bisa bareng.